Masalah-masalah pernikahan yang Anda harus ketahui sejak sekarang sebelum menikah. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi dengan tahu masalah-masalah yang sering terjadi di pernikahan ini, Anda jadi lebih persiapan sama calon pasangan nanti sebelum menikah, membuat kesepakatan-kesepakatan. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Supaya gak jadi masalah. Karena faktanya orang masuk ke pernikahan hanya modal yakin, modal gimana nanti, modal niat untuk ibadah, gak ada ilmu, gak ada antisipasi. Tahu-taunya udah saling melukai aja. Oke, langsung saja ya. Semua kisah ini nyata. Saya dengar secara langsung dari klien-klien saya yang pernah curhat tentang rumah tangga mereka. Anda harus tahu dan antisipasi sejak sekarang dengan calon pasanganmu. 1. Perkara keuangan. Ini sangat banyak jadi masalah. Suami yang diam-diam kasih ke adiknya uang, diam-diam kasih ke orang tuanya, tanpa ngasih tahu istri. Ketika istri tahu, suatu saat dengan caranya sendiri, istri bertanya, kenapa sih harus diam-diam ngasih ke keluarga? Emangnya dengan kamu kasih tahu aku akan melarang. Teman-teman, ini fatal ya, karena ketika istri merasa nggak dilibatkan, istri merasa nggak dianggap ada gitu loh. Banyak hal yang suami lakukan diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Seorang wanita itu psikologinya ketika dia dinikahi, dia merasa aku tuh diambil loh dari orang tuaku. Berharap dibahagiakan, berharap diutamakan, berharap dibela, berharap disayangi. Nah, ini jangankan disayangi, jangankan diutamakan, tapi untuk hal-hal tertentu atau bahkan banyak hal malah nggak dilibatkan. Perasaan tidak dilibatkan, tidak dianggap itu menyakitkan. Nggak cuma bagi perempuan, laki-laki juga begitu kok. Jadi masalah keuangan transparan. Banyak hal kalau kita bicara keuangan ya, termasuk jangan terlalu perhitungan, jangan terlalu pelit kepada istri. Kalau Anda sangat membahagiakan istri, sangat menyenangkan istri, tentu saja rezeki ada aja. Karena ada tuh model-model suami yang ajaib, ngasih uang beli sayur nih ke istri. Pagi-pagi, siang sorenya ditanya, sisa berapa? Sini kembalikan ke aku. Loh, mau ada sisa dikit kayak sisa banyak ya untuk istri, ngapain minta kembalikan? Itu nyata ada loh, karena ada ibu-ibu cerita gitu, mas suamiku tuh ajaib. Uang beli sayur gitu di pasar, sisa berapa dia minta balik. Parah ya. Anda menikahi anak orang untuk menafkahi loh. Mencukupkan kebutuhan loh. Malah harus melebih-lebihkan, nggak hanya cukup. Mungkin konyol, tapi ini nyata. Ada wanita sedih banget cerita ke saya, untuk beli daleman aja harus nanya ke suami, beli daleman nih, maaf. Pakaian dalam harus nanya ke suami, boleh beli nggak, minta budgetnya. Itu nyata ada, bener. Ya mungkin bagi Anda, konyol. One day Anda akan dengar ada suami yang super ultra mega pelit. Luar biasa loh. Maka pelit atau tidak, tolong dari awal sebelum menikah dilihat baik-baik ya. Jangan sampai nanti Anda ketika sudah menikah mau nggak mau jahit sendiri celana dalam pakai bahan karung goni biar tahan 3 abad. Gatelnya semesta kan itu, gatel-gatel. Keuangan ini penting ya, karena masalah perceraian, masalah rumah tangga yang gak harmonis lagi kebanyakan karena keuangan. Para calon suami juga tolong kalau memang belum yakin banget bisa mapan, jangan nikah dulu. Karena jujur, jangan terlalu berharap, gimana nanti. Padahal sekarang belum kerja mau menikah, gimana dong? Kerja dulu. Harus ada pegangan kalau menikah tuh. Anda nikahi anak orang loh, jangan ngajak susah. Mungkin ada yang komentar,
Ah ini mah Mas Dedi ngajarnya nggak bener. Nikah-nikah aja, kan nanti ada rezekinya. Udah nikah ada aja rezekinya. No. Saya itu dengerin banyak curhatan ibu-ibu yang kekurangan uang. Untuk beli popok aja, beli susu nggak cukup dananya. Kisah-kisah nyata begini Anda jangan tutup mata lah ya. Ini realitas, kenyataan. Wahai para bro, mas-mas, kerja. Udah ada pegangan, ada tabungan lumayan, barulah boleh menikahi anak orang. Bener, ini serius. Saya ajarin Anda semua realitas. Nggak ada yang hanya dalam teori saja. Soal keuangan nggak ada habis-habisnya ya. Panjang lebar nih, saya skip dulu. Sekarang ke masalah HP. Nah ini dia. Ada orang idealismenya, aku setia, aku nggak mungkin selingkuh. Tapi HP privasi, aku nggak mau istri atau suamiku lihat HP-ku. Aku password, aku lock. Nah kalau Anda kebetulan dapat pasangan yang merasa, ya oke, dia nggak selingkuh. Tapi dengan dia password, ya apa maksudnya? Kenapa? Kalau emang nggak selingkuh, kenapa di password? Kenapa di lock HP-nya? Kenapa? Nah ini bisa jadi perkara ini. Karena banyak loh pasangan yang komplain ya bahwa, Mas, ini aku tuh bingung ya. Kalau dia emang nggak selingkuh ya udah ngapain di lock? Ngapain harus di password? Apanya privasi? Kan udah menikah, privasi apa lagi? Sementara kita minta klarifikasi dari pihak sana. Yang sana mengatakan bahwa, ya aku kan introvert mas. Aku tuh introvert, aku nggak mau aja ya istriku atau suamiku ngecek-ngecek HP-ku. Percakapanku dengan teman atau siapapun kan itu kan hal pribadi ya. Nah ini udah nggak ketemu nih. Saya nggak mengatakan yang kiri salah atau kanan salah, tidak. Sebelum menikah ini wajib didiskusikan dan ketemu kesepakatan. Nanti setelah menikah, HP di lock boleh nggak? Menurut kamu gimana? Ini memang perkara kecil kelihatannya. Oh, kelihatannya perkara kecil. Perihal berikutnya yang Anda harus waspadai. Pernah dengar istilah ipar adalah maut? Coba Anda Google. Ipar adalah maut. Nah, ini penting. Kalau bisa, ipar jangan tinggal di rumah. Kalau bisa, adikmu, kakakmu jangan tinggal di rumahmu kalau kamu sudah berumah tangga. Panjang urusannya. Secara psikologis, dia adikmu, dia kakakmu. Lahir dari satu rahim. Ada ikatan batin yang kuat. Ikatan darah pula. Pasanganmu nanti bisa cemburu luar biasa. Ada perlakuan-perlakuan tidak adil. Ini kisah nyata ya. Memang konyol. Anda nggak akan ngeh karena Anda belum mengalami. Jangan sampai Anda tunggu ngalamin sendiri dulu baru kapok. Jangan. Ada istri yang komplain bahwa, wah suamiku itu ya terlalu membela adiknya. Terlalu membela kakaknya. Padahal kan adik kakaknya tuh di sini cuma numpang. Wah adik kakaknya itu luar biasa lah pokoknya. Apalagi ya, seorang suami adik perempuannya atau kakak perempuannya tinggal di rumah. Oh, mengerikan. Karena ada aturan dalam satu atap tidak boleh ada dua wanita. Kecemburuan-kecemburuan pasti muncul. Memang gak boleh serumah karena dia adikmu. Sementara ada istrimu di situ. Serba salah nanti. Perkara cuci piring. Karena gini ya, pernah ada kasus, adik perempuannya suami, setelah makan gak langsung cuci piring, dia geletakin dulu di wastafel. Sementara istrinya tipe yang, apa sih susahnya habis makan langsung cuci gitu, gak usah penuh-penuhin wastafel. Nah ini salah paham nih, bertengkar nih. Iya kak, nanti ya, kata adik perempuannya. Nanti aku pasti cuci kok, pasti. Emang pernah aku gak cuci? Oh berantem udah deh. Karena beda idealisme. Nah ini ada perkara unik. Pasti Anda gak percaya tapi terjadi. Adik perempuan sang suami datang bulan nih. Nah, waktu dia ganti pembalut atau apa, entah gimana. Itu masih merah-merah tuh. Ngeflash atau sirumnya gak 2 kali. Masih merah-merah. Sang istri lapor pada suaminya. Itu loh adikmu tuh selalu gak bersih tuh. Gak disiram benar-benar bersih udah beberapa kali. 1-2 kali aku yang bantu siremin. Bantu flush. Tapi kok makin kesini kok gak dibilangin nanti begitu terus gitu. Walaupun sesama perempuan, sesama paham bahwa head itu memang demikian. Ya
Tapi kan aku gak bisa selamanya untuk melayani adikmu selalu ngebersihin. Nah ini suami serba salah nih. Kalau suami lapor ke adiknya, "Dek, kamu tuh harus begini, harus bersih-bersih dong." Siapa yang bilang ya kak? Ya istriku yang bilang. Wah udah. Banyak hal lah ya, gak cuma sekedar itu. Perihal si adik, beli makan di luar, bawa pulang ke rumah, dan Anda sudah punya anak balita atau anak masih kecil, jajanan yang adikmu bawa pulang ke rumah, kebetulan anak-anak gak boleh makan karena gak baik. Jajanan yang dibeli oleh adikmu yang bawa pulang ke rumah itu, kebetulan anak balitamu belum boleh makan. Misalkan es apa atau jajanan apa yang gak higienis. Nah, anakmu minta-minta gitu loh. Sementara gak boleh. Nah, adikmu mungkin gak punya adab. Harusnya makan sembunyi-sembunyi untuk makanan yang gak boleh dipamerkan di depan anak balita. Ini akan jadi masalah. Intinya kita kok tinggal di rumah orang, walaupun kita adik atau kakak, bahkan kita orang tua, harus tahu diri, ada adabnya. Ini sekaligus sekarang mau bahas soal mertua ya. Ini sering terjadi dalam rumah tangga. Anda harus tahu nih, mertua emang sebaiknya nggak tinggal sama keluarga anaknya ya. Silakan Anda cek ke Pak Ustadz atau ke pendeta, ke ulama, silakan tanya. Sebaiknya kalau udah menikah tinggal sendiri, keluar dari rumah. Ini adalah beberapa kasus yang nyata-nyata terjadi, jangan nggak percaya Anda. Kalau mertua tinggal di rumah ya, nanti perkara beli sayur di pasar. Contoh kasus, ada menantu nih pulang dari pasar atau supermarket. Dia beli sayur yang non-pestisida, yang organik, itu kan lebih mahal tuh. Ditenteng pulang dong, ditaruh di dapur. Nah ibu mertua penasaran, "Wahai menantuku, berapa itu harga sayurnya?" Dijawablah, "Ya mah, semuanya total beberapa jenis sayur 60 ribuan. Nah mungkin sang mertua kaget. "Ya ampun, kok mahal? Di kampung ya, mama kalau beli sayur 20 ribu udah dapat banyak. Oh ini non pestisida apa ini? Ngapain mahal-mahal sih nak?" Nah udah deh. Sebagai menantu mungkin karena menjaga adab tidak mau membela diri ya, minta maaf aja atau cuma diam. Tapi menantu yang agak ekstrovert terbuka akan belak-belakan, "Ya ma ini tuh non pestisida, artinya yang terbebas dari semprotan kimia." Nah kalau mertuanya nggak rendah hati, berdebat lagi tuh. Menantu yang introvert nggak mau terlalu terbuka, nggak mau belak-belakan ekspresikan perasaan, nggak mau membela diri. Nanti malam suaminya pulang curhat tuh ke suaminya, "Sayang aku tuh tadi beli sayur segini, mama kamu bilang jangan mahal-mahal. Padahal aku beli yang non pestisida tuh untuk diolah untuk anak-anak biar lebih aman, bukan untuk aku kok. Toh untuk kamu juga." Nah, seorang suami yang gak bijak akan besoknya ngomong ke mamanya, "Ma, ya istriku tuh beli yang begini karena begitu untuk kesehatan anak, untuk kesehatan keluarga. Gak apa-apa lah ma, 60 ribuan kek, berapa kek. Aku siap kok, aku ada rezeki lebih. Kalau ada rezeki lebih kenapa kita gak memberikan terbaik kepada anak untuk makanan-makanan yang lebih sehat, lebih aman." Nah kalau ibunya gak rendah hati, "Kamu ya, sini nanti aku ngobrol sama istrimu." Dibilangin kok lapor ke suami. Masa lapor-lapor gitu ke suami? Jadi berantem. Jadi suami juga serba salah. Dia itu ibuku. Sisi lain ini istriku. Berat gitu loh. Suatu saat Anda akan setuju dengan saya, akan paham dengan suatu teori di alam semesta ini. Dua wanita tidak boleh satu rumah, bener. Mertua perempuan, menantu perempuan jangan serumah. Jangan coba-coba. Karena udah sekali coba, terluka, nyembuhinya susah. Apalagi perempuan ahli sejarah. Ketika engkau sebagai suami dipersepsikan istrimu lebih pro, lebih berpihak pada ibumu, udah deh. Itu akan diungkit secara verbal maupun non-verbal. Karena wanita kan ingin diutamakan ya, ingin dibela. Kalau istri menganggap kamu lebih membela, lebih berpihak pada ibumu, itu suatu perkara bagi dia. Nah ibumu akan merasa, "Kamu setelah menikah kok gitu ya nak ya? Gak hormat sama ibu lagi." Karena ada ibu-ibu yang klasik ya, gak profesional jadi mertua. Karena kalau anak sudah menikah, udah gak boleh lagi turut campur kepada anak. Anak tuh udah jadi suami orang loh. Dia sudah berumah tangga. Itu adab yang benar sebagai mertua. Jangan campuri urusan rumah tangga. Dari anakmu, dari istrinya. Itu adab.
Walaupun dia anakmu. Kalau masih mau ngatur-ngatur anakmu, jangan dikasih nikah dong. Nanti ngerecokin malah panjang urusannya. Nggak banyak orang mau paham ini ya. Dipikir kalau saya ngajarin ini artinya kurang ajar sama orang tua. Izinkan beliau menikmati masa tuanya. Jangan izinkan beliau jadi nahkoda di rumah tanggamu. Nahkodanya adalah kamu adalah imam. Jangan izinkan beliau menjadi nahkoda atas rumah tanggamu. Andalah imam dalam rumah tangga. Nahkoda nggak boleh ada dua. Driver atau supir nggak boleh ada dua, sama-sama pegang setir. Ya gimana dong? Setir hanya satu, yang pegang satu. Harus ada ilmu seperti ini dari pengalaman-pengalaman orang lain sehingga kita bisa lebih antisipasi. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.